Iya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan semua. Silakan duduk. Teman-teman remaja, tadi kita dari Bitung ke sini lewat tempat selebrasi Pasca Remaja. Rame, banyak sekali orang yang datang. Di jalan kita pikir begini, anak-anak remaja Gemim Kalvari Pineleng memutuskan untuk tidak menghadiri selebrasi itu. Ini tanpa maksud merendahkan atau menganggap selebrasi enggak pentingnya nyanda. Tapi begini, keputusan Ngoni untuk ada di sini daripada di sana, itu keputusan yang tidak akan pernah Ngoni sesali dalam hidup. Memilih untuk ada di sini dan merenungkan tentang Kristus, berpikir untuk mengenal Sang Juru Selamat ada di sini hari ini adalah satu keputusan pilihan yang nyanda akan pernah teman-teman remaja sesali dalam hidup teman-teman remaja. Amin. Karena 5-10 tahun ke depan, ketika teman-teman berada di dunia akademik, di kuliah atau di kerja, di dunia pergaulan yang luas, dorang tidak mau tanya, benar so ada selebrasi tahun 2023? Nyanda. Orang-orang skeptis, orang-orang kritis, nyanda mau tanya begini, betul so pernah ada itu selebrasi Pasca 2023? Betul so pernah ada itu? Nyanda. Dorang tidak peduli itu. Tapi orang akan selalu bertanya, benar so pernah ada Yesus? Fakta so itu Yesus sudah mati? Fakta so itu kebangkitan? Ngoni akan menjumpai pertanyaan itu, serangan itu di kelas-kelas universitas, di kelas-kelas fakultas apapun itu. Nyanda nanti fakultas teologi. Kita punya adik remaja, dia mantan remaja teladan. Kita tidak mau sebut DP nama. Dia mantan retel, juara bahkan. Kemudian ambil sekolah di luar daerah. Bukan sekolah di Manado, yang notabene Kristen semua. Dia kuliah di luar daerah yang Kristennya minoritas. Dosen-dosen, mahasiswa dipenuhi dengan orang-orang yang bahkan menyerang kekristenan setiap hari. Dan di kelas kedokteran, bahkan sempat dia bilang DP rekan satu di kelas ekonomi, dorang sempat mempertanyakan, benar so ada Yesus? Dan dorang mencoba memberikan penalaran-penalaran, alasan-alasan, kalimat-kalimat yang memang kalau orang yang tidak belajar tentang Yesus, kalau orang yang pernah terima materi seperti ini, dia akan dengan mudah gugur DP iman. Dan benar, tapi adik remaja itu, waktu dia pulang dari kuliah berlibur, dia libur dari kuliah, dia pulang ke jemaat, dia nyanda ikut ibadah. Dia cuma libur sebulan, harusnya 4 kali dia hadir, 4 kali dia tidak hadir. Kontong coba pergi badekat, tanya kabar bagaimana. Penatua bakal beren dia, penatua bertemu dengan dia. Dia ketika ditanya kabar, bagaimana kabar? Ngobrol singkat tentang DP kesenangan, DP kuliah bagaimana. Tapi kemudian pada akhir pembicaraan, dia bertanya, apa guna so ibadah? Betul so Yesus pernah hadir di dunia ini? Betul so Yesus pernah mati? Masa Yesus bangkit? Kalau dia bangkit, apa DP untung for torang? Apa DP guna for torang? Halepe nak marbingung mau jawab. Kali jo itu. Jadi teman-teman, saya mau bilang ya, 5-6 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau mungkin 2 tahun depan, kalau sekarang ada yang kelas 3 SMA mau kuliah, entah di Manado atau di luar Manado, pasti Oni akan ketemu dengan orang-orang skeptis, orang-orang yang kritis, yang suka menyerang iman orang lain. Entah dia dosen, teman pergaulan, entah dia
Orang yang baru bertemu pasti ada. Dan dorang tidak akan bertanya, benar so selebrasi Paskah pernah diadakan di tahun 2023. Donya peduli itu. Yang dong peduli. Mau serang orang peiman. Dan hari ini ada seminar apologetika Kristen. Bagaimana orang mau berapologia, mau membela tompe iman, mau mempertahankan argumentasi. Kalau orang baca di 1 Petrus 3 ayat 15, dia bilang begini. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi dia bilang, orang mesti siap sedia segala waktu untuk berikan pertanggungjawaban. Dan iman Kristen adalah iman yang bukan iman tahayul, bukan iman yang orang cuma tahu di dalam hati. Iman Kristen adalah iman atau kepercayaan atau agama yang paling bisa diuji, bahkan harus diuji secara baik historikal, sejarah, baik secara kultural, tradisi. Orang harus menguji itu. Nah, jadi sangat penting untuk orang mempelajari, mempersiapkan diri agar supaya bisa memberi pertanggungjawaban dalam topik kehidupan tentang apa yang orang percaya. Karena pasti penak nih mau, pembina-pembina nih mau, anak-anak ini, ngoni semua ini, pi kuliah, pi bergaul, pulang-pulang sonya kenal Tuhan. Pulang-pulang sonya percaya Tuhan. Pulang-pulang so hidup dalam jauh dari ibadah. Pasti penak nih mau Kang. Makanya penak berusaha supaya bukan pila lelah, tak suar-suar, pulangnya ada apa-apa. Tapi ngonya di sini dididik, dibentuk, berakar supaya bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Next untuk slide. Siapa yang pegang slide-nya? Nah, orang mungkin bertanya, apa dampak signifikan kematian dan kebangkitan Yesus bagi orang-orang Kristen? Apa sudah guna mengetahui ini? Apakah cuma sekedar supaya orang boleh mau menjawab? Ketika orang bertanya tentang sesuatu, tentang dompet iman, dan orang mampu menjawab, apakah hanya itu guna, manfaat, tujuan orang belajar? Apa DP dampak signifikan? Apa DP fungsi paling utama ketika orang bisa mengetahui, bisa mengimani bahwa Yesus pernah mati dan pernah bangkit? Apa DP guna? Next. Meskipun kita masih hidup dalam tubuh dosa, ya, teman-teman, ini tubuh dosa. Tubuh ini adalah tubuh yang penuh dengan dosa. Yang orang nyak mungkin nyak bisa nyak berdosa dalam tempat kehidupan. Siapa di sini yang boleh berjanji Pak Kak? Kak, kita berjanji dari sekarang sampai mati nyak ndak pernah mau bikin dosa. Siapa yang berani? Meskipun orang masih hidup dalam dosa, masih bukan salah ya, bukan hidup dalam dosa, tapi masih ada dalam tubuh dosa orang, daging orang ini. Tapi ya, orang sudah menang atas dosa. Meskipun ada dalam tubuh dosa, tapi orang menang atas dosa dengan bukti kita bisa datang kepada Allah dan menerima pengampunan dosa tanpa ada penumpahan darah. Jadi begini teman-teman, hadirat Allah adalah hadirat yang suci, yang kudus. Itu bagaikan Allah itu api, kong manusia berdosa itu rumput yang kering. Badekat di api pasti tak bakar. Orang ini orang berdosa semua tuh? Atau siapa yang suci di sini? Coba angkat tangan. Siapa yang berdosa di sini? Orang semua di sini orang berdosa.
masih jaga melawan orang tua, masih jaga malas pada dengar firman, masih jaga berpikir negatif, ya, masih jaga terlibat dengan aktivitas-aktivitas yang merugikan tompe diri. Tapi meskipun torang seringkali jatuh dalam dosa, meskipun torang ini hidup dengan tubuh maut ini, Paulus bilang ini tubuh maut, tubuh kematian. Tapi torang bisa datang kepada Allah tanpa torang diusir oleh Allah. Zaman dulu kalau mau datang Tuhan hadirat, itu mesti bawa korban yang mati, yang dibunuh, mengatasnamakan orang itu pe nama, agar supaya orang ini pe doa mau diterima. Torang hari ini, meskipun hari Sabtu malam bagadang kongso bikin hal-hal yang jahat di malam minggu, hari Minggu dia masuk gereja, Tuhan yang ndak usir. Tuhan kasih kesempatan pengampunan dosa dan menerima berkat pulang dari gereja. Terimalah berkat Tuhan. Ini semua tong alami karena Yesus pernah mati di kayu salib. Torang boleh menerima berkat Tuhan setiap hari, torang ibadah, torang berdoa minta pengampunan, torang datang ke gereja meskipun dalam keadaan torang sangat-sangat najis. Hari Sabtu malam bikin dosa, hari Minggu pagi pergi gereja. Torang Tuhan yang ndak usir, torang Tuhan terima dan Tuhan ampuni tompe dosa, kon Tuhan berkati lagi patorang. Semua ini ndak akan tong nikmati di hadapan Tuhan kalau Yesus ndak pernah mati dan ndak pernah bangkit. Ini signifikansi. Tong baca Roma 7 ayat 21 sampai 26. Moderator boleh baca? Roma 7 ayat 21 sampai 26. Roma 7 ayat 21 sampai 26. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berbuat melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini bahasa tubuh maut ini Paulus pakai dari satu kisah penghukuman di masa lalu. Orang jahat itu akan dihukum begini di zaman abad pertama. Selain hukuman salib, ada juga hukuman orang yang berbuat kejahatan. Dia mau diikat di tiang berhadapan dengan mayat. Jadi kalau dia bunuh orang, ya khususnya dia bunuh orang Romawi, dia akan diikat dengan mayat itu berhadapan begini, sampai mayat ini busuk, kong DP cacing-cacing mau masuk pak ini orang yang masih hidup. Mengerti? Nah ini tuh kalimat, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini. Jadi Paulus gambarkan torang pe tubuh ini sama dengan tubuh yang diikat dengan sebuah mayat yang sedang membusuk.
dia pe cacing-cacing, DP busu itu, baku mengada dengan orang, sampai ini cacing ini memakan lepat orang yang masih hidup. Sampai mati. Ini keadaan yang sangat miris. Ya, Paulus bilang, syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Dia bilang begini, sekalipun torang masih terikat dengan tubuh maut ini, tapi dalam kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, torang memiliki pengharapan tentang Tuhan yang telah mati dan telah bangkit. Dia bilang ini dengan kata, dengan akal budiku, dengan pengetahuanku, aku melayani hukum Allah. Ketetapan Allah, firman Allah yang menjadi bukti bahwa dia tidak lagi ada dalam kuasa dosa sekalipun dia terikat dengan tubuh dosa. Nah, teman-teman, next. Kita akan lihat bersama-sama ini berbagai sanggahan-sanggahan awal tentang iman Kristen yang akan menyerang tumpe iman, akan mempertanyakan, bahkan ini menjadi sanggahan-sanggahan bukan cuma sekedar tumpe teman nongkrong, bukan cuma sekedar anak yang pikuliah kong balik pulang kong so pertanyakan benar so ada Yesus. Bukan, ini penelitian-penelitian, argumentasi-argumentasi yang diberikan dengan penelitian mendalam. Bukan cuma dengar di kelas filsafat, oh Yesusnya pernah hadir, Yesus berlahir, kon dia pulang setahu pat orang. Kenapa cara dengar di kelas, ini Yesus tidak pernah hidup, dia tidak pernah mati, dia cuma mitos. Bukan sekedar itu, sanggahan-sanggahan ini dilakukan oleh para profesor, doktor, ahli-ahli sejarah yang meneliti berbagai tulisan, berbagai hipotesis tentang Yesus Kristus. Sebelumnya orang lihat dari next, dusta Mahkamah Agama. Ya, jadi orang semua tahu ini Kang, bahwa di Matius 28 ayat 11 sampai 15 itu Mahkamah Agama, para Sanhedrin, tua-tua Yahudi, pemimpin-pemimpin agama di masa itu, mereka pernah membuat sebuah dusta bahwa Yesus pemayat itu dicuri. Sehingga dorang sebelumnya sudah punya pikiran, Yesus pernah bilang bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Makanya dong kasih penjaga, jangan-jangan DP murid-murid mau pencuri DP mayat. Mencegah itu, dorang kirim penjaga. Tapi kemudian, sekalipun so kirim penjaga, Yesus tetap bangkit, dan dalam cerita kebangkitan Yesus, penjaga-penjaga ini dibuat pingsan, dibuat hilang kesadaran oleh fenomena kebangkitan Yesus. Dan ketika dorang melihat fakta bahwa Yesus so bangkit, dorang berusaha untuk mau sembunyikan fakta itu. Para pemuka agama menyogok para penjaga kubur bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya sewaktu dorang sementara tidur. Sewaktu para penjaga tidur, murid-murid datang pencuri Yesus pe tubuh. Nah, lalu ada dari kitab apokrif, kitab Kisah Rasul Yohanes. Di Alkitab ada ndak itu? Kisah Rasul Yohanes. Nya ada kan di Alkitab Kang? Cuma ada kisah para rasul. Nah, kitab apokrif ini abad keempat. Ada argumentasi di dalam kitab ini begini, bahwa Yesus itu yang mati bukan Yesus, tapi orang lain. Ketika penyaliban terjadi, Yesus sementara ada di Bukit Zaitun katanya. Ya, ini kitab apokrif abad keempat, tahun 400-an. Ini dekat dengan munculnya sejarah dari agama Islam. Maka orang nyanak mau kaget kalau di
kitab agama sebelah itu, bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Yang mati itu kata Yudas. Kalau di patung kitab kan Yudas itu yang yang berkhianat tuh. Kalau di kitab lain Yudas yang disalib. Yesus itu tidak mati di salib, tapi terangkat ke sorga. Baru ada bidat doketisme. Yesus bukanlah manusia, tetapi hanya nampak manusia seperti hantu. Jadi yang bangkit juga, yang mati itu bukan Yesus dalam arti manusia. Dia tidak mengalami penderitaan, hanya gambaran saja. Kemudian ketika bangkit, ketika dia menampakkan diri, dia pun menampakkan diri bukan dalam arti bangkit dengan tubuh, tapi hanya gambaran saja. Ya. Itu bidat doketisme. Bidat gnostik ini sanggahan-sanggahan di awal abad pertama, ya, di sekitar akhir abad pertama, tahun 100, masih dekat dengan Yesus. Ya, bidat gnostik ini bilang begini, tubuh fisik Yesus itu bukanlah Allah yang menjadi manusia, namun rohnya turun kepadanya pada saat dia dibaptis, tapi meninggalkannya kemudian sebelum dia disalibkan. Jadi ini membilang bahwa benar Yesus mati, tapi dia tidak mungkin bangkit karena dia manusia biasa. Maka ada agak nyambung antara bidat gnostik dengan bidat doketisme. Gnostik memperkuat bahwa Yesus mati, doketisme memperkuat bahwa Yesus bangkit, tapi hanya gambaran saja. Hanya roh atau setang begitu yang jabat tunjung. Siapa pernah lihat setang? Jadi dia kata Yesus itu sama dengan setang, sama dengan hantu. Yang tidak ada visi, kalau pegang tembus. Bahkan pakai argumen ketika Yesus menembusi dinding, ya, bahwa Yesus itu bukan manusia sama dengan orang. Ketika dia bangkit, dia tidak lagi punya tubuh, hanya murni, spirit. Ya. Padahal orang percaya bahwa tubuh kebangkitan itu sama dengan tubuh orang, tapi beda karena itu adalah tubuh yang sempurna, yang bukan anti materi, tapi melampaui materi. Ya, dia bisa disentuh, tapi bisa menembusi yang disentuh. Itu berbeda, ya. Kalau anti materi, dia sama sekali tidak bisa disentuh. Kalau melampaui materi, dia bisa disentuh, tapi dia juga bisa menembusi hal-hal material. Nah, teman-teman, ini bidat atau sanggahan-sanggahan awal abad pertama tentang Yesus Kristus, keberadaan dan khususnya kematian dan kebangkitan. Next, ini membantah dusta mahkamah agama. Ya. Jika jenazah Yesus benar dicuri oleh para murid, maka kenapa tidak ada berita kasus pencurian jenazah Yesus yang terkuak di abad pertama? Faktanya, baik para Sanhedrin, ini baik para pemuka agama dan pejabat pemerintahan Romawi, tidak pernah dapat membuktikan bahwa jenazah Yesus benar dicuri. Bahkan tidak pernah ada bukti hitam di atas putih yang mengindikasikan ada usutan terhadap kasus pencurian tersebut. Kalau memang isu bahwa Yesus dicuri itu benar, maka kenapa di masa itu para rasul tidak ditangkap dengan tuduhan telah mencuri mayat? Tidak pernah ada cerita Rasul Petrus berdiri berkhotbah, "Kong dapat loku, ngana pencuri mayat." Tidak pernah ada. Itu hanya hoax, ya, isu yang tak pernah terbuktikan. Bahkan orang baca di Yohanes pasal 20, Injil Yohanes pasal 20, ayat 5. Yohanes pasal 20 ayat 5.
Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Teman-teman, coba mau dipikir dengan logika sederhana ya. Pencuri mayat yang bodoh dari mana? Mau pencuri mayat yang DP kain kapan, dia mau lepas dulu, kong gendong pelang-pelang cuma mayat, nyak pakai kain kapan. Pencuri bodoh dari mana? Kalau orang mau pencuri mayat, dia pasti akan bawa dan DP kain kafan. Karena ingat, tradisi orang Yahudi, dalam benak pedompe otak, mayat itu najis, nimbole disontong. Betul? Orang yang bersentuhan dengan mayat, dia najis. Murid-murid, semua orang Yahudi, semua mengerti, punya presuposisi, punya pikiran begini. Namanya mayat, nimbole sontong. Maka dorang nyak mungkin pencuri mayat sambil melepas kain kapan. Betul enggak? Jadi ini ayat yang membuktikan Maria melihat kain kafan ada di tanah. Mengindikasikan bahwa Yesus pemayat nyandak dicuri. Kemudian bantahan selanjutnya next. Untuk kitab apokrif ya. Matius mencatat fakta ada isu bahwa Yesus dicuri. Bahkan Injil-Injil yang lain juga Injil yang lain juga mengatakan bahwa Yesus ini didustakan, bahwa dia dicuri ya. Ada isu yang beredar. Matius bilang itu tadi orang sudah baca. Mahkamah Agama bikin isu bahwa Yesus dicuri. Dan beredar cukup lama di kalangan Yahudi. Lantas bagaimana bisa penulis kitab apokrif abad keempat itu menyangkali isu abad pertama bahwa Yesus benar-benar mati? 400 tahun berlalu, tiba-tiba ada cerita Yesus tidak pernah mati. Lantas ada Injil Matius yang bilang di era abad pertama tahun 100 itu ada isu yang beredar bahwa jenazah Yesus dicuri. Maka ini otomatis menggugurkan argumentasi kitab apokrif bahwa Yesus tidak mati. Ya. Kemudian next, membantah bidat doketisme yang bilang bahwa tubuh fisik Yesus bukanlah tubuh manusia, hanya seperti hantu. Pertama Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Yohanes, dia nyak bilang cuma lihat, nyak bilang cuma dengar, tapi dia raba, ya. Dia raba Pak Yesus, dan Yesus bukan hantu. Bahkan di Lukas 24 ayat 42, atau baca di sana, Lukas 24 ayat 42, coba moderator baca. Lukas 24 ayat 42. Ini adalah ayat tentang sesudah Yesus bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lukas 24 ayat 42. Lukas 24. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Menarik ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Dan dalam konteks itu Yesus makan ikan goreng.
Setan di mana makan ikan goreng. Dan tradisi waktu itu, ya, kalau orang Yahudi bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal, yang tidak mereka kenali, dan dia misterius di sebuah hutan, dorang harus menguji ini dengan cara berikan makanan. Kalau dia makan makanan itu, dompet kepercayaan bahwa dia bukan setan. Ya. Nah, ketika dia lihat Yesus, ini bukan cuma orang yang dikenal, ini orang yang diketahui mati. Kok tiba-tiba ada dentoran sekarang? Untuk menguji ini, dorang kasih sepotong ikan goreng. Bayangkan, ya. Dalam cerita ini, ayat 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi Yesus bukan setan. Ya. Next. Bantahan untuk Gnostik bahwa Yesus bukan Allah sehingga tidak mungkin dia bangkit. Itu dari Injil Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya dan seterusnya. Penulis Injil Yohanes itu sama dengan penulis surat 1 Yohanes yang baca tadi. Yang dia bilang tong solia, tong so dengar, tong so raba apa dia. Dan itu pun orang tulis pangoni. Ini bukti bahwa Yohanes memberitakan bukan sesuatu yang hanya mengindikasikan manusia biasa. Tapi dia bersaksi dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, bahwa dia telah menjadi manusia. Kata yang lebih tepat untuk manusia di sini pakai kata daging. Dia telah menjadi daging. Jadi ini bukan cuma sekedar bentuk manusia, tapi benar-benar daging manusia, daging, flesh. The words become flesh. Firman itu telah menjadi daging. Ini kata yang lebih tepat untuk ayat ini. LAI menerjemahkannya menjadi manusia. Bukan cuma sekedar wujud manusia, tapi benar-benar daging manusia. Ya. Kemudian next. Nah, ini berbagai teori kemudian bahwa Yesus, kehidupan, kematian dan kebangkitannya adalah mitos. Teman-teman tahu tuh mitos tuh? Ini pernah dengar mitologi tentang Toar Lumi Muut? Pernah dengar enggak? Toar Lumi Muut. Bahwa DP anak kata bagaimana? Dari lumut ke bagaimana tuh? Tuh. Nah, mitos itu cerita rakyat. Orang-orang pecerita, legenda. Tapi seringkali bahayanya mitos ini seringkali pakai fakta-fakta sejarah. Oh, itu tuh batu itu tuh batu itu yang orang ada baku dapat pertama kali. Nah, jadi ada cerita yang tidak betul, karena pakai lokasi-lokasi yang ada, sehingga bisa menjadi suatu kebenaran yang dipercaya sebagai hal yang faktual, hal yang betul-betul terjadi. Dan ini bahaya. Nah, mari orang lihat argumen-argumen bahwa Yesus itu mitos. Siap-siap teman-teman, si kencang unipe sabu pengaman. Karena ini mungkin akan menggugah unipe pikiran tentang Yesus pada awalnya, tapi akhirnya akan Kak berikan bantahan juga. Next. Celsus, filsuf Yunani abad kedua ya, tahun 248 Masehi. Orang Kristen tidak memiliki kedudukan dalam perjanjian lama. Argumen nubuatan dan pembicaraan mereka tentang kebangkitan yang hanya diwahyukan kepada sebagian pengikut mereka sendiri adalah kebodohan. Ini filsuf, seorang pemikir
teman-teman baca DP argumen bahwa dia bilang itu Injil tentang Yesus itu nyanda ada di perjanjian lama. Padahal Yesus bilang semua yang tertulis dalam kitab suci perjanjian lama itu berbicara tentang Yesus. Gagasan tentang inkarnasi Tuhan tidak masuk akal. Mengapa ras manusia menganggap dirinya lebih unggul daripada semut, gajah, sehingga ditempatkan dalam hubungan unik ini dengan pembuatnya? Dan mengapa Tuhan harus memilih untuk datang kepada manusia sebagai seorang Yahudi? Gagasan Kristus tentang pemeliharaan khusus adalah omong kosong, penghinaan terhadap dewa. Ini Celsus, ya. Next, Michael White, ya, dalam buku From Jesus to Christianity. Dia bilang begini, semua tulisan tentang Yesus adalah hanya berasal dari tangan orang lain. Dia tidak pernah menulis apapun. Semua tentang Yesus hanya berasal dari penulis Injil dan Rasul Paulus. Teman-teman ingat, orang tidak pernah punya tulisan Toar Lumi Mu'ud, toh dompet tulisan tangan tidak pernah ada. Mar cerita tentang dorang banyak. Ini logika ini dipakai oleh Michael White bahwa mitos itu tidak punya sumber langsung, tapi hanya sumber cerita yang dikembangkan di luar pribadi mitos itu. Dan ini yang dia tuduhkan kepada Yesus, bahwa Yesus tidak pernah menulis apapun, dia hanya ditulis oleh orang-orang lain. Maka Yesus adalah mitos. Bahaya, Kang. Kalau orangnya tidak belajar, orang mau dapat dengan dokter-dokter seperti ini, bisa-bisa pulang-pulang kamari, agama apa kan? Ateis kita, dengan bangga ateis. Sambil bilang ateis kita, sambil bernafas dan Tuhan yang nak kasih itu nafas. Ya. Orang percaya, sekalipun Yesus nyanda menulis satu tulisan tentang dirinya, tapi para saksi mata yang menulis tentang Yesus bilang tadi tuh, torang soraba, torang solia, torang da hidup dengan dia. Jadi bedanya mitos Toar Lumi Mu'ud dengan Yesus, para penulis Toar Lumi Mu'ud itu nyanda pernah ada yang bilang torang pernah raba dengan pegang patoar dengan Lumi Mu'ud. Tapi Yohanes, Rasul Petrus bilang torang dah lihat DP kemuliaan, torang dah pegang pada dia. Next, ini George Walsh. Kekristenan hanyalah mitos yang dibungkus dengan fakta-fakta sejarah seperti yang tadi, supaya terdengar sebagai sebuah fakta sejarah. Yesus hanyalah orang biasa yang dimitologisasi. Dia bilang betul no, di Yudea abad pertama pernah ada orang nama Yesus, anak Maria, putra Yusuf. Pernah no memang, mar DP kisah ndak seperti yang dikisahkan dalam Injil. DP fakta sejarah itu dimitologisasi, khususnya tentang DP mujizat, DP hal-hal yang supernatural, dia mati dan dia bangkit, itu semua bohong. Saudara bayangkan, ya, dorang bilang seperti ini. Yesus hanyalah orang biasa yang dimitologisasi. Next. Lanjut. Kemudian ada Howard Marshall, ya. Kitab suci mengandung tokoh-tokoh fiksi dalam narasi faktual. Ya, dalam buku I Believe in the Historical Jesus. Howard Marshall, seorang sarjana Alkitab bahkan. STH. Bukan STH, doktor teologi mungkin. Dia bilang bahwa jangankan Yesus, bahkan rasul-rasul Yesus, semua itu adalah tokoh-tokoh fiksi dalam narasi faktual. Ini dua argumen yang kontradiksi. Bagaimana bisa ada kisah yang benar tapi diisi dengan tokoh yang bohong? Itu tidak mungkin. Dan apa yang dikatakan oleh Howard Marshall ini
kemudian oleh para cendekiawan telah menolak itu sebagai sebuah halusinasi dari argumentasinya. Next. John Dominic Crossan, sejarawan mantan imam Katolik. Dia bilang begini, Yesus hanyalah sebuah perumpamaan. Seorang manusia biasa yang diumpamakan sebagai penggenapan atas nubuat-nubuat perjanjian lama. Dan yang sadisnya, dia bilang begini, Yesus mati di kayu salib, yang pada waktu itu seorang yang mayatnya mati di kayu salib, orang yang mati di salib, mayatnya dilarang diturunkan, sehingga jikalau bukan mayatnya busuk tergantung dan dimakan burung, kalau dalam hari raya tertentu mayatnya akan dikubur secara dangkal di hutan sehingga anjing liar memakan tubuhnya. Ini bukan argumentasi yang kosong. Argumentasi ini teman-teman, kata-kata ini itu berangkat dari penelitian langsung bahwa di abad pertama orang kalau disalib oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi, mayatnya itu boleh diturunkan. Demi apa? Demi menjadi efek jera atau efek ketakutan supaya orang jangan melawan para Roma. Kalau ini pergi di Israel, bukit Golgota itu, dia di bukit tapi itu jalan umum, sama yang jalan di muka itu ya. Jalan besar, tanpa orang lewat. Nah, bukit Golgota ini tempat umum, tempat jalan orang lewat. Yesus disalib di jalan. Sehingga orang yang lihat ini akan takut. Aduh, begini udah penasib kalau melawan para Roma. Begini kalau orang mau melawan para Roma, akan mati seperti para pemberontak ini. Nah, ada ketetapan dari Romawi, kalau orang yang mati disalib, boleh seturung di mayat. Dia mesti sebiar mati tak gantung, sampai burung-burung memakan, ataupun kalau ada hari raya. Roma ini, dorang adalah kerajaan yang toleransi. Ketika itu di Yerusalem, orang ingat toh, ketika Yesus mati, itu hari raya apa? Paskah orang Yahudi, benar enggak? Di hari raya Paskah orang Yahudi, kalau ada mayat, mesti tanam dalam tradisi ulangan. Maka Yusuf dari Arimatea, dia seorang Sanhedrin, seorang pemuka agama, dia juga orang kaya. Dia ingat aturan bahwa boleh ada mayat tergantung di hari raya Paskah, sehingga dia beli itu mayat. Ya. Maka ini menggugurkan sebenarnya dari John Dominic Crossan, tapi argumentasi dia ini, kalau orang tidak dapat bantah dengan baik, dia punya background kultural, background konteks sejarah di masa itu sangat kuat bahwa Yesus di mayat itu bukan dicuri tapi dimakan anjing. Bayangkan, dikubur karena hari raya Paskah, dan kuburannya itu oleh kuburan para prajurit Romawi yang mau gali-gali sambarang tu tanah, ya sekitar 1 meter lah di pedolom, kong buang begitu mayat, tanam sedikit supaya anjing liar datang makan. Ini bukan hinaan, ini argumentasi teologi yang diuji di kelas doktoralnya John Dominic Crossan. Dia punya data, dia punya bukti-bukti akurat bahwa begitulah tradisi di Roma pada abad pertama. Ini bukan hinaan. Yesus pemayat dimakan anjing, itu bukan hinaan. Itu bukti penelitian yang dia sangkakan dari logikanya, ya, tentang logika abad pertama dalam kultural di masa itu oleh Romawi dan Yahudi. Nah, next, ini Paul Eddy dan Gregory Boyd, ya. Kita masih waktu, masih berapa menit? Masih boleh? Ya, ini Paul Eddy dan Gregory Boyd. Ini pencetus 3 mazhab tentang Yesus mitos. Yang pertama, Yesus adalah tokoh Mesias fiktif virtual yang diceritakan. Ini kemudian didukung oleh para ahli. Jadi Paul Eddy dan Gregory Boyd bukan cuma berargumentasi, mardompe argumentasi,
ada yang teliti. Bruno Beur dan Arthur Drews dan Wells GA. Ini tiga nama-nama yang di dalam kurung itu adalah nama-nama yang menguji DP apa? Dorang 2P argumentasi. Baru Yesus pernah ada, tapi kisahnya tidak seakurat yang diceritakan dalam Injil. Didukung oleh Rudolf Bultmann dan Burton Mack. Kemudian semua tentang Yesus adalah benar kecuali mujizatnya. Jadi benar ada Yesus yang baik, Yesus yang bijaksana, benar. Ada murid-murid, benar. Lahir di Bethlehem, benar. Tapi semua mujizat yang ada itu omong kosong. Didukung oleh John Mayer dan Wright. Next. James Tabor, seorang historical Jesus, seorang peneliti Yesus sejarah juga. Kebangkitan Yesus bukan fakta sejarah, tapi fakta iman. Ya. Jadi orang percaya Yesus itu bangkit cuma dalam iman, meskipun dia sebenarnya tidak bangkit. Dan ini didukung oleh seorang pendeta dari Indonesia, namanya pendeta Yohanes Rahmat. Dia bilang begini, kebangkitan Yesus adalah hal yang tidak terjadi. Tapi biarlah dia bangkit di dalam hati petorang. Yesus bangkit di dalam hati Jo, dalam iman Jo. Orang percaya Jo begitu. Baru ini dari Al-Quran, Yesus tidak mati tetapi orang lain yang hanya diserupakan. Di surah Al-Imran ayat 55, sesungguhnya berfirmanlah Allah, wahai Isa, sesungguhnya aku telah mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kembali kepadaku. Ini ada argumentasi dari Al-Quran sendiri bahwa Yesus itu mati, ya, tapi bukan mati salib, tapi dia langsung mati dan diangkat. Ada juga yang lain di Al-Quran yang mengatakan Yesus itu tidak mati, tapi langsung diangkat. Jadi ada kontradiksi di mana-mana, ya. Begitu kalau kitab yang bukan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kemudian next. Ini Oneness Pentakostalisme ini. Dorang percaya bahwa Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus. Satu pribadi, 3 cara berada. Nah, paham ini menyangkal Yesus mati karena bagaimana Allah bisa mati. Ya. Oneness Pentakostalisme ini percaya bahwa Allah Tritunggal itu Yesus dan dia Bapa, dia pun Roh Kudus. Kalau Allah Tritunggal itu sekonyong-konyong hanya pribadi Yesus, maka kematian Yesus bukanlah kematian yang benar-benar mati. Bagaimana mungkin Allah mati? Tapi orang percaya, orang mengerti doktrin Tritunggal bahwa Yesus adalah firman yang menjadi daging. Firman sepenuh-penuhnya membatas diri. Firman itu adalah Allah. Dia satu hakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Firman ini menjadi daging, membatas dirinya dan mengalami kematian. Sebagai semurni-murninya manusia dan Allah yang menjadi manusia. Membatas dirinya. Allah tidak mungkin mati, firman tidak mungkin mati, tapi firman bisa membatas dirinya oleh kehendaknya. Next. Ini 3 dasar pembuktian untuk orang menjawab segala argumentasi yang menyerang Yesus. Ini fakta yang pertama, fakta berdasarkan sumber dari prinsip konfirmasi, ya, ada kebangkitan Yesus, itu disandarkan pada nubuat, penampakan, saksi mata, pewartaan Injil. Baru yang kedua, sumber konfirmasi ini adalah negasi terhadap kebangkitan sekaligus menegasikan kematian dari Yesus. Jadi kalau dia ada kisru bahwa Yesus tidak bangkit, ini berarti benar bahwa Yesus pernah mati. Yesus pernah mati, itu teologi yang sangat penting sekali untuk orang pelajari, untuk orang percayai. Baru sumber metafideia, bukti utama Yesus itu bangkit adalah kebangkitan itu sendiri. Orang tidak bisa, ketika orang mempertanyakan benarkah Yesus bangkit, jangan langsung berpikir tentang semua argumentasi yang
tas berikan tadi. Orang harus yakin pada diri sendiri bahwa kita percaya Yesus bangkit bukan karena dokter ini bilang, bukan karena Kak Patik dah bilang, bukan karena Penak dah bilang, tapi karena dia benar bangkit. Dia benar-benar bangkit. Jadi ini metafidei. Bukti utama kebangkitan Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Kemudian teofidei, akumulasi kristologi, nubuatan ya dalam Yesaya 53, inkarnasi Yohanes 1, dan kematian Injil-Injil PB mengisahkan itu, serta kebangkitan. Semua akumulasi di atas terkonfirmasi dalam sejarah yang merupakan sebuah karya dari penciptaan sampai akhir. Next, ini sumber-sumber teks-teks Alkitab tentang kebangkitan Yesus. Ini boleh lihat Kang, ya semoga nanti bisa dibaca semua. Kalau boleh foto-foto, kong baca di rumah semua ya, supaya yakin. Karena mau baca satu-satu, sebab habis waktu bantar. Oh iya. Nah, ini foto juga. Ini bisa difoto dan ngoni buka. Nanti simpang baik-baik. Kalau perlu hafal. Kalau ada yang tanya mana Yesus bangkit, ngoni lihat ayat-ayat ini. Dari keempat Injil, dari surat-surat Paulus, dari kisah para rasul, dari surat Petrus, semua ada DP ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesus pernah bangkit. Dan ingat, para penulis Alkitab, terutama perjanjian baru dari 4 Injil, surat Paulus, kisah Rasul sampai surat Petrus, dorang ini adalah orang-orang yang memang pernah hidup, pernah hadir sehingga pernah menulis ya. Kalau sudah, orang akan lanjut. Sumber eksternal di luar Alkitab. Flavius Josephus, penulis Yahudi, sesamaan dengan Yesus, lebih sedikit ke atas, seorang sarjanawan dan apologet Yahudi pertama, dia bilang begini, Yesus telah dituduh oleh para pemimpin Yahudi dan dihukum untuk disalibkan oleh Pilatus. Jadi orang Yahudi, apologet Yahudi, dibilang ini orang yang membela iman keyahudian, bukan orang Kristen. Dia sendiri pernah menulis dalam Jewish Antiquist itu bahwa Yesus telah dituduh oleh para pemimpin Yahudi dan dihukum mati, disalibkan oleh Pilatus. Jadi ini membuktikan bahwa ada orang di abad pertama menulis tentang Tuhan Yesus. Dan itu fakta. Baru Tacitus, sejarawan Roma, dia tulis begini, Kristus menderita hukuman mati sewaktu pemerintahan Tiberius dengan keputusan prokurator Pontius Pilatus. Ya, ini dalam Annals di buku tentang sejarah dari dunia, dari Roma khususnya. Itu seorang bukan Kristen, bukan orang percaya Yesus. Dia orang Roma. Dia seorang sejarawan, tapi dia menulis dengan jujur. Dia menulis dengan jujur bahwa Yesus itu pernah dihukum mati oleh pemerintahan Tiberius, oleh prokurator Pontius Pilatus. Kemudian ada dari Suetinus, Pliny, dan Talius, dan Plegon. Ini orang-orang nama-nama besar yang punya penelitian yang akurat. Mereka adalah sejarawan sekuler ya, yang memiliki nama besar dan punya otoritas dalam bidang mereka. Dorang tulis bahwa kebenaran proklamasi Alkitab dapat ditemukan dalam bidang ilmu sejarah. Tulisan mereka menunjukkan bahwa kebenaran proklamasi Alkitab itu dapat ditemukan dalam bidang-bidang ilmu sejarah. Mau baca buku sejarah manapun, kisah tentang Yesus Kristus itu pasti dibahas di sana. Talmud Babilonia, ini Talmud yang cukup tua ya. Dia bilang begini, it has been taught on the eve of the Passover they had Yesu
they hang him on the Passover. Di hari Paskah, mereka telah menggantung dia. Mereka telah menghukum mati Yesus. Itu menunjuk kepada Yesus ya. Hangat ini menunjuk pada sebuah penyaliban. Dalam Lukas 23 ayat 39 dan Galatia 3 ayat 13. Dan di sini ada berbagai jawaban fakta umum di kalangan Kristen. Orang seringkali dengar ini di khotbah-khotbah mungkin, ya. Yesus mati di kayu salib, kubur Yesus kosong, ya kan? Oh, ini bukti, kubur Yesus kosong. Yesus menampakkan diri. Dia pernah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, murid-murid yang lain, bahkan sampai ke 500 orang, ya. Dan bahkan ada bukti tokoh skeptik yang menjadi percaya, Yakobus dan Saulus. Bahkan sampai rela mati. Kalau Yakobus dia mati dirajam dengan batu. Kalau Saulus dia mati dipenggal kepala. Teman-teman bayangkan, dorang sebelumnya orang yang menyerang kekristenan. Orang mungkin lebih akrab dengan Saulus, Kang. Saulus ini dia pernah serang kekristenan, bahkan dia pernah bunuh Pak Stefanus. Karena Stefanus beritakan tentang Yesus. Tapi tiba-tiba kok bisa kini menjadi percaya, bahkan oleh karena iman itu dia sampai mati mengabarkan Injil. Bayangkan ya. Tadinya tidak percaya, menjadi percaya bahkan sampai mati. Dia percaya. Nah, fakta konteks kultural. Catatan sejarah dari Yosefus yang tadi, bahwa banyak orang yang mengaku sebagai Mesias dengan dua misi besar, mengalahkan Roma dan memulihkan kerajaan Israel. Itu Yosefus bilang di zaman dahulu, di zaman-zaman pertama, abad pertama, bahkan sebelum Yesus, itu banyak orang yang mengaku Mesias, mengaku sebagai Mesias. Dan adalah hal yang sangat memalukan dan bodoh bagi pengikut Mesias-Mesias palsu selain Yesus untuk terus mengaku Mesias mereka jika junjungan mereka mati dalam perjuangan, apalagi mati di tangan Roma. Maksudnya begini, sebelum Yesus, bahkan sudah Yesus, ada aja orang yang mengaku kita Mesias, kita mau sekala ini Roma, kita mau pulihkan kerajaan Israel. Ini tugas Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Nah, ketika ada orang mengaku sebagai Mesias, dorang akan ikuti pada dia, dan dorang harus melihat bahwa dia bisa mencapai misi Mesias, yaitu sekala Roma dan memulihkan kerajaan Israel. Kita ada tulis, ada sempat punya beberapa nama orang-orang yang diyakini sebagai Mesias pada masa itu. Ada yang pertama ada Simon Bar-Kokhba, ada Judas the son of Ezekias, ya. Ada Simon servant of King Herodes, ada Manahen, Simon Bargiora, dan Simon Bar-Kokhba. Nama-nama ini pernah menjadi orang-orang yang mengaku Mesias dan punya misi sekala Roma kong sepuli kerajaan Israel. Tapi dorang semua dilupakan dalam sejarah karena apa? Dorang mati di tangan Roma. Ketika berperang Roma, pulihkan Israel, dorang mati. Dan ketika dorang mati, dorang tidak akan diakui sebagai Mesias, dan para pengikutnya dorang itu akan malu sekali mau bicarakan nompe nama kalau dong so tahu Mesias ini so mati. Tapi faktanya pengikut Yesus bukan hanya tidak malu, tetapi bahkan rela mati demi pengakuan mereka terhadap kemesiasan Yesus, meskipun Yesus mati melalui Roma dan melalui salib.
Jadi orang-orang Yahudi punya presupposisi, punya pemikiran, punya prinsip. Kalau ngana Mesias, ngana nyak mau mati. Kalau ngana Mesias, ngana nyak mati, apalagi ngana mati di tangan Roma, itu bikin malu Yahudi. Bikin malu orang Yahudi. Kalau ada orang mengaku Mesias, kong dia mati di tangan Roma. Harusnya Mesiasnya tidak mati. Sehingga Simon Bar Kokhba dan Bargiora dan lainnya itu, ketika dong mati, dong pengikut malu mau mengaku bahwa kita pernah iko pas Simon Bargiora, kita pernah iko, kita pernah berjuang bersama-sama dengan Simon Bar Kokhba. Dorang malu, tapi pengikut Yesus, para rasul, sekalipun Yesus mati di tangan Roma, sekalipun matinya dengan cara disalib, orang bodoh sapa mau terus mengaku Yesus sebagai Mesias, kecuali dorang lihat Yesus bangkit. Amin. Orang seringkali toh bau ni film atau mungkin pernah lihat orang ketika dia papancuri begitu, kena petangka, menyangkal. Ketika sudah diancam dengan pisau atau sudah diancam dengan mau cabut kuku, mau dapat strom, atau sudah diancam oleh polisi, orang yang berdusta pasti mengaku. Hanya orang bodoh yang mau rela mati demi sebuah berita bohong, betul enggak? Hanya orang bodoh yang mau mempertahankan kebohongan sampai mati. Siapa di sini pernah baliau sampai mati? Sudah diancam dengan kematian, mar dia mau terus percaya hal yang bohong. Orang pasti akan langsung iodang, putar balik kita, langsung mengaku. Tapi para murid, 12 murid, ya, bukan Yudas satu, tapi Paulus, dorang semua sampai mati demi mempertahankan dompet iman. Kalau itu berita bohong, Paulus bilang, sia-sia dompet kepercayaan, sia-sia dompet pemberitaan ini. Tapi dompet kematian membuktikan bahwa kemesiasan Yesus itu bukan hal yang bohong. Ya, mungkin ini slide yang terakhir. Nah, kesimpulan, semenjak Yesus mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu sampai sekarang 2000 tahun kemudian, banyak raja-raja, banyak filsuf, banyak cendekiawan, banyak tulisan, buku, penelitian yang berusaha menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus dengan berbagai macam bukti-bukti. Tetapi tidak satupun yang tidak terbantahkan, bahkan semakin kuat penyangkalan, semakin terkuaklah kebenaran. Dusta yang mencoba menyangkal kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus, itu bagaikan usaha mematikan api dengan menyiramkan bahan bakar. Bahkan hanya orang bodoh, bukan hanya bodoh, tapi itu malah menguntungkan kekristenan. Artinya, setiap orang bikin argumen, tulisan yang menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus, itu bagaikan orang mau mati api dengan bensin. Bukan cuma bodoh, tapi malah bikin lebih besar itu api itu. Betul enggak? Demikianlah usaha penyangkalan terhadap Yesus Kristus. Setiap serangan terhadap Yesus, Alkitab terutama, pasti dapat membantahnya. Dan semakin menguak kebenaran ketika iman Kristen semakin diserang. Sekian untuk materi, silakan moderator. Baiklah, itu torang pe materi pertama di siang hari ini. Dan saat ini Kak akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi ini karena semua jam makan siang, dua orang. Ada? Ada? Teman-teman remaja? Ataupun kakak-kakak pembina juga boleh.
Nah, ada teman-teman yakin? Ada? Siapa? Oke. Maju di muka. Nama dengan nama kelompok. Muka di muka. Ya, perkenalkan nama saya Rafli ya. Dan saya dari kelompok Theophilos ingin bertanya, apa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga? Apa dia tubuhnya masih manusia atau tidak? Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Satu orang lagi. Tadi cowok, sekarang cewek. Baik, terima kasih. Jadi ketika Yesus bangkit, apakah ketika dia naik ke surga itu dengan tubuh manusia? Kalau dengan tubuh manusia dia pi mana? Pi Mars. Ya. Karena kalau orang dengar-dengar penelitian atau mungkin lihat perkembangan ilmu teknologi sekarang, Gang. Ketika orang saya luncur DP roket pergi di langit, orang lihat dia mau pergi di bulan kah, pokoknya di luar angkasa. Nah mungkin pertanyaan muncul, kalau dia dengan tubuh daging pergi ke atas, dia kemana begitu? Ke black hole, ke lubang hitam. Teman-teman begini, orang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia mati, dia bangkit, dia tetap dalam keadaan Allah manusia. Sepenuh-penuhnya Allah, sepenuh-penuhnya manusia. Dan Yesus harus mati sebagai manusia, harus bangkit juga dengan tubuh daging manusia, dan harus naik ke sorga dengan tubuh daging manusia. Kenapa? Karena kalau orang baca dalam Ibrani pasal yang kelima, orang baca di ayat yang ke-7. Pertama baca ayat 1 dulu. Ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi ini figuratif, figur dari imam besar. Setiap tahun itu orang Israel punya perayaan, dan imam besar akan mengumpulkan korban persembahan dari umat Israel, dan imam akan masuk ke dalam ruang maha suci. Dia masuk ke ruang maha suci membawa korban darah dari binatang. Nah, penulis Ibrani bilang begini di ayat yang ke-7. Dalam hidupnya, pakai huruf besar, dalam suatu dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Jadi dibilang sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Ini gambaran dari imam besar yang masuk membawa darah binatang ke ruang maha suci supaya Allah menerima
doa dan permohonan dari umat Israel di luar, di halaman luar sana, di luar bait Allah. Ketika Yesus mati di kayu salib, ini melambangkan korban yang disembelih di perjanjian lama. Ketika Yesus bangkit dan naik ke sorga, itu melambangkan imam besar yang masuk lewat tirai, menembus masuk ke ruang maha suci. Jadi penulis Ibrani mau kasih penggambaran begini. Bumi ini adalah ruang kudus. Sorga adalah ruang maha kudus, tempat Allah hadir. Bumi adalah ruang kudus, tempat para imam. Imam besar yang masuk ke ruang maha kudus. Yesus ketika dia naik ke sorga, itu melambangkan imam besar yang membawa darah korban binatang untuk diperciki, masuk ke dalam ruang maha suci agar umat Israel diberkati. Jadi Yesus harus naik ke sorga dengan tubuh dan darah. Nimbole cuma naik ke sorga dalam wujud setang. Tuhan yang mau terima itu. Bapaknya akan menerima korban kecuali ada tubuh dan darah. Ingat ya. Jadi itu jawaban dari Alkitab, bahkan argumentasi teologinya bahwa orang harus beriman. Ketika Yesus naik ke sorga, dia naik dengan tubuh dan darah karena dialah persembahan yang sempurna untuk bikin orang layak hadir di hadapan Allah meskipun orang-orang berdosa. Semua karena anugerah Kristus Yesus. Semua karena kemurahan Allah yang mempersembahkan anak tunggalnya untuk menjadi korban, menjadi penebusan, menjadi darah yang layak, korban yang sempurna, agar torang nyanyi sempurna, yang mampu kasih korban yang sempurna, torang dibenarkan oleh Allah. Iya, terima kasih. Bagaimana Rafli, so jelas? Oke. Ada lagi? Teman-teman remaja cewek dang. Brian kata. Tepuk tangan dulu. Nama dan nama kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Brian Tuege dari kelompok Soterio. Jadi Kak, pertanyaan saya, bagaimana tips berapologetika bagi orang awam tidak belajar teologi? Terima kasih. Ya, puji Tuhan, ada pertanyaan dari Brian yang sangat baik ya. Bagaimana orang sebagai orang awam yang tidak belajar teologi, orang bisa berapologetika? Ya, berapologetika itu adalah tugas semua orang Kristen. Ya, bahkan termasuk orang awam. Karena ya sama yang Kak bilang tadi, orang ini berhadapan dengan orang-orang yang skeptis di luar sana. Kecuali orang diam di kamar terus, bahkan hanya buka HP-nya anda. Karena sekarang tuh serangan paling banyak lewat HP. Iyo. Orang scroll TikTok, muncul kemari FYP orang-orang yang menghina Yesus, orang-orang yang menyangkali iman Kristen. Ketika orang buka FB, orang main YouTube, apapun itu pasti ada serangan-serangan, bahkan kutipan-kutipan bijak lain kali marso mendegradasi keimanan orang Kristen. Nah, orang sebagai orang awam, bagaimana orang bisa berapologetika, bisa memberikan pembelaan iman? Yang pertama, orang mesti hidup takut akan Tuhan dulu. Mesti hidup dekat dengan Tuhan dulu. Karena ingat, yang Alkitab bilang bahwa ketika orang diperhadapkan dengan tuntutan pertanggungjawaban, Tuhan yang mau bicara lewat orang.
Tuhan yang akan pakai tompe mulut, tompe lidah untuk memperkatakan kebenaran. Kak pribadi belajar banyak, tapi selalu ketika berapologetika, ketika diminta bawa materi seperti ini, Kak rendah hati berdoa, Tuhan, tanpa pekerjaan Tuhan di dalam kita, tanpa kemurahan Tuhan, tanpa roh Tuhan bekerja di dalam kita tidak bisa bilang apa-apa. Kita tidak bisa meyakinkan apapun kepada orang lain. Maka rendah hati memohon Pak Tuhan. Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Meskipun jemaat awam, kalau dekat dengan Tuhan, pendeta mau kalah. Iya. Doktor-doktor teologi, orang-orang yang belajar teologi, tinggi-tinggi sampai di Amerika Serikat, pulang-pulang malah luntur dompe iman. Padahal sekolah teologi, akademisi, bukan awam. Pulang-pulang sama dengan John Dominic Crossan tadi. Yesus pemet dimakan anjing, padahal dia imam Katolik, bukan orang awam. Michael White, seorang sarjana Alkitab, dia bilang Yesus hanya mitos, bukan orang awam. Kenapa begitu? Karena dekat dengan Tuhan. Yang dah hidup dekat dengan Tuhan, pamalas berdoa, pamalas baca Alkitab. Jadi yang paling utama untuk mempertahankan iman, torang mesti dekat dengan Tuhan. Sepintar-pintarnya torang, sepenghafal Alkitabnya torang, kalau torang dekat dengan Tuhan, torang akan sangat mudah ditipu oleh si jahat. Jadi yang paling utama, kalau bertanya, bagaimana torang boleh bela iman Kristen? Torang pribadi sebenarnya tidak boleh, tidak mampu bela iman. Tuhan yang punya kekuatan untuk bela. Tuhan pi keberadaan sendiri. Tapi Tuhan bekerja dalam torang. Maka mesti dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ya, torang mesti punya satu pengertian yang mendasari tompe pikiran bahwa iman Kristen, bahwa kita pe kepercayaan, kita pe keyakinan adalah hal yang lebih penting bahkan dari tepe hidup. Selama orangnya punya pikiran bahwa tompe iman ini penting, oh yang penting kok kita pe cowok kak, yang penting kok tepe mai tua. Kalau dia nyak balas tepe WA, aduh hidup udah perasa hampa kak, hilang dia, hilang tepe dunia kak. Nah ini bahaya ini. Selama orang punya hal-hal yang lain yang melebihi kepentingan orang dari tompe iman sendiri, orang akan tidak bisa berapologetika, orang tidak akan bisa mempertahankan iman. Karena orang akan mau belajar, akan mau mendalami tentang tompe iman. Maka yang kedua, yang paling utama dalam rangka orang sekalipun jemaat awam tapi bisa memberikan pembelaan, yang akan mendorong orang untuk belajar, mendorong untuk memperlengkapi diri, mendorong untuk terus dekat dengan Tuhan, orang harus utamakan tompe keimanan dalam tompe kehidupan. Iman Kristen, pengertian tentang iman, hubungan dengan Tuhan, persekutuan jemaat gereja, remaja, mesti menjadi hal yang bahkan lebih penting daripada hidup. Pahami? Lebih penting daripada hidup, artinya kalau tidak dengan Tuhan, kita lebih baik mati. Orang seringkali Kang, mau urus tompe sekolah, orang mau bahkan banyak hal-hal yang orang pentingkan dalam hidup ini, yang bahkan sebenarnya ya hanya hal-hal yang praktis. Tapi ketika berbicara mengenai iman Kristen, aduh, itu gak pendeta tugas, itu gak pena pilih apa, urusan. Kita kok cuma yang penting kita sekolah, hidup sendiri. Orang mesti punya pemahaman bahwa hidup keberimanan adalah hal yang paling penting, bahkan lebih penting daripada hidup. Lebih baik kita hidup daripada kita tidak mengerti, kita tidak mendalami, kita tidak tahu, kita tidak paham, tidak berkeyakinan kepada Yesus. René de Kretz dia bilang begini, credo un intelligat. Ada yang tahu arti kata itu? Kita tahu ini jemaat Kalvari ini jemaat yang kuat secara doktrinal karena ada Acel Runtunu di sini. Nah dia. Credo un intelligat. Aku mengerti apa yang ku percaya dan aku percaya apa yang ku mengerti. Orang kalau percaya yang tanpa pengertian itu apakah DP nama?
Hanya percaya mar nak mengerti. Sama dengan percaya apa cowok nu kan kalau cewek-cewek. Atau cewek atau cowok percaya apa cewek yang atau cewek percaya apa cowok. Di masa-masa pacaran dia percaya tanpa pengertian. Orang paling suka mau dikasih mengerti itu ketika aku ambil, ngana cuma tahu minta-minta percaya, coba jelaskan lagi gitu. Penjelasan itu penting agar tempe keyakinan punya dasar. Orang yel-yel remaja berakar, bertumbuh, berbuah. Nya cuma berbuah bagi Kristus, pasti berakar dulu, punya dasar-dasar. Itulah kenapa tempe keyakinan, tempe iman Kristen harus punya dasar, harus punya penjelasan. Jadi dua prinsip, yang pertama mesti dekat dengan Tuhan, yang kedua pentingkan pengertian tentang iman. Maka ngana akan belajar, ketika ngana belajar, ngana akan pasti mampu memberikan pertanggungjawaban ketika ada yang menuduh ngana pe iman. Sekian untuk Brian. Oke, diberikan satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang mau bertanya. Oke, oke teman-teman. Ariel. Oh, Ariel. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Ariel Lumingas dari kelompok KB3 Theophilus. Pertanyaan Kak, kan Maria Magdalena kenal Tuhan Yesus toh? Mar, kenapa pas Tuhan Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena, dia sudah kenal Pak Tuhan Yesus? Terima kasih. Terima kasih Ariel. Kasih Ariel untuk pertanyaan. Itu teks di Yohanes 20 kalau tidak salah, Kang. Yohanes pasal 20, Kang. Bahwa ada saat di mana Maria itu tidak kenal Pak Yesus. Dia bahkan ketika dia lihat Pak Yesus, dia kira Yesus ini penjaga taman. Kun dia tuduh lagi Pak Yesus bahwa dia langsung tuduh begini. Tuhan, kalau engkau yang mengambilnya, ayat yang ke-15, Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Jadi Yesus, Tuhan yang hidup, bangkit dari antara orang mati, Maria kira penunggu taman, kong tuduh lagi. Ya, orang kan sering kali Kang, cepat sekali batuduh Kang. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa Maria nyandak langsung mengenali Yesus Kristus? Yang pertama, ada pemahaman kuat di pikirannya bahwa Yesus somati. Dia punya pikiran kuat, dia nyanda ingat, dia dia tahu mar dia lupa. Murid-murid termasuk Maria, dorang entah oleh karena apapun itu, dorang nyanda ingat Yesus pernah bilang bahwa dia akan bangkit. Dorang semua punya pemikiran bahwa Yesus somati. Orang yang tahu somati, ya somati. Jadi meskipun waktu itu Yesus batunjung pa Maria dalam keadaan dia, pertama, DP guru yang sangat dia kasihi, somati. Yang kedua, DP guru yang sangat dia kasihi, yang ingin dia minyaki, dia ingin dia lakukan satu penghormatan, hilang DP tubuh. Jadi DP galau bertumpuk-tumpuk Maria ini. Maria pe galau, pe kebingungan itu bertumpuk-tumpuk. Galau karena gurunya mati, galau karena guru yang mati ini pun diculik. Jadi ada
sangat logis kalau tiba-tiba Maria ini dia tidak bisa langsung menjustifikasi ini Yesus. Tapi kemudian orang bisa berargumentasi dari segi teologi bahwa Maria waktu itu kalau dalam prinsip pekerjaan Allah Tritunggal, orang tidak akan pernah bisa mengenali pribadi anak tanpa diwayukan, dimampukan oleh pribadi Roh Kudus. Dan ketiga pribadi ini bekerja bersama dalam satu ikatan yang tak bisa dipisahkan untuk kemuliaan Allah Tritunggal ini, bahwa kalau belum Yesus kehendaki untuk Maria mampu mengenali dia, maka itu belum terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi Maria Magdalena, ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus memberikan satu cara untuk membuka DP pikiran yang akhirnya membuat dia percaya, tahu jelas ini Yesus. Itu di ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Dia panggil Maria penama. Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Teman-teman, tradisi memanggil nama ini di Yahudi, kalau orang panggil nama kepada seseorang yang lain, dia mesti orang yang lebih tinggi, lebih tua, dia harus punya satu gelar jabatan yang resmi. Dia panggil nama. Kalau orang sama-sama orang satu umur, orang bisa panggil nama, tapi juga akan dibalas dengan panggilan nama juga. Tapi di sini kasusnya Yesus panggil Maria, Maria balas panggil guru. Ini mengindikasikan, mau diberitahu oleh Yohanes, bahwa ketika Yesus panggil nama Maria, ini adalah kerendahan hati Yesus untuk menghendaki Maria mengenal Yesus pada saat itu juga. Ini juga sama dengan kisah dua orang dalam perjalanan ke Emmaus. Selama ada bapak cerita dengan Yesus, merdonin tahu ini Yesus. Artinya jelas apa yang juga Yohanes pernah bilang di pasal-pasal sebelumnya, bahwa tanpa pekerjaan Roh Kudus yang diberikan, orang tidak akan mungkin kenal Tuhan Yesus. Orang tidak akan mungkin meyakini Yesus. Makanya ngoni pergi penginjilan, ngoni beritakan Injil, di antara 100 orang yang dengar, mungkin hanya 10-20 orang yang percaya. Yang lainnya tidak percaya. Kenapa? Padahal mendengar yang sama, Injil yang sama, orang yang sama yang memberitakan. Kenapa ada yang tidak percaya? Sampai mati dia mau percaya. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak bekerja. Karena Allah tidak menghendaki untuk orang percaya. Maka ngoni bersyukur kalau hari ini percaya Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengenal karakteristik dari Kristus Yesus. Itu bukan pekerjaan ngoni, bukan kemampuan ngoni semata-mata, tapi karena Allah menghendaki ngoni. Sekian untuk Ariel. Oke, Kak, tadi orang kan ada bahas siaran langsung di akun remaja live. Kok ada pertanyaan dari orang yang Daboni dari FB. DP pertanyaan begini. Upaya-upaya apologetis untuk membela kasihan kebangkitan Yesus seringkali mengklaim bahwa penyelidikan sejarah dapat membuktikan kebenaran kebangkitan Yesus. Akan tetapi, berdasarkan metode penyelidikan sejarah atau historiografi, sendiri ada pendapat bahwa ini tidak dapat dilakukan. Alasannya, penyelidikan sejarah hanya dapat menyelidiki apa yang paling mungkin terjadi sebagai interpretasi terhadap data-data historis, sedangkan sesuatu yang bercorak mujizat tidak pas untuk digunakan sebagai penjelasan historis. Ini tidak bermaksud untuk mengatakan mujizat tidak dapat terjadi, tetapi mujizat tidak dapat dipakai sebagai penjelasan dalam penyelidikan sejarah.
Jika mujizat dipakai, ini akan menentang metode sejarah sekaligus natur mujizat. Mujizat adalah hal yang seharusnya tidak mungkin terjadi, karena itulah disebut mujizat. Sejarah mencari apa yang mungkin sehingga apa yang tidak mungkin tidak dapat digunakan sebagai penjelasan. Bantahan ini mengakui bahwa penyelidikan sejarah tidak dapat memastikan apa yang benar-benar terjadi. Hanya saja mengklaim kebenaran kebangkitan melalui penyelidikan sejarah sangatlah problematis, termasuk bagi natur mujizat. Bagaimana tanggapan narasumber mengenai hal ini? Iya, jadi terima kasih untuk penanya yang di live streaming. Ini adalah satu pertanyaan yang menggugat argumentasi kebangkitan Kristus atau kehadiran Yesus yang notabene bukti kemesiasan Yesus, bukti bahwa dia adalah Tuhan, bukti bahwa dia adalah pribadi Allah yang menjadi manusia, itu dibuktikan berdasarkan case-case mujizat, kasus-kasus mujizat. Ya, Yesus, dia dalam ceritanya yang membuat kekaguman, yang membuat orang kagum dengan pribadi Yesus adalah dia melakukan mujizat. Dan kalau orang bertanya apa mujizat yang paling besar, adalah kebangkitan orang mati. Dan dalam prinsip kebangkitan ini banyak sekali dilematis, bahkan problematis. Pada zaman dahulu, jangankan sekarang, di zaman dahulu, sekarang orang kalau pikir, oh zaman sekarang kok bangkit dari antara orang mati itu nggak mungkin karena begini, banyak hasil-hasil penelitian. Tapi bayangkan dari abad pertama, orang Yunani dan orang Yahudi, kecuali dari kalangan Farisi, karena Farisi itu percaya Yesus, percaya bahwa ada kebangkitan orang mati, tapi orang Yahudi pada umumnya menolak kebangkitan orang mati, dan orang Yunani dalam tradisi mereka juga sangat menganggap konsep kebangkitan, kepercayaan bahwa ada kebangkitan orang mati itu adalah kepercayaan yang sangat-sangat menjijikkan. Karena bagaimana bisa orang yang hidup dia selesai tinggal, hidup yang fana, hidup yang menderita, hidup yang penuh dengan apa? Ya mungkin cacat, Kang, dia pernah hidup kon dia putus kaki misalnya. Kon dia mati. Masa dia masuk ke bangkit? Kan lucu. Jadi bagi orang-orang zaman dahulu, bahkan di Yunani dan orang-orang Yahudi, konsep kebangkitan itu merupakan hal yang menjijikan. Ya. Tapi kemudian dipertanyakan mengenai mujizat yang merupakan sebuah kekuatan supranatural, memberikan tubuh yang sudah mati, bahkan membusuk dimakan cacing, tiba-tiba ada lagi dan bisa disentuh, bisa makan ikan goreng bahkan. Ini bagaimana konsep ini? Dalam metode penelitian sejarah, tadi dia bilang di pertanyaan, bahwa hal-hal yang berbau tidak dapat dibuktikan secara nalar, secara logis, itu tidak bisa masuk dalam pembuktian tentang sebuah fakta sejarah. Lantas bagaimana bisa orang mengimani sesuatu yang kontra dengan metode berpikir para sejarawan tentang hal yang supernatural adalah hal yang sulit atau yang tidak masuk dalam cara penalaran dalam sebuah sejarah. Bagaimana bisa ada kebangkitan orang mati? Sedangkan penelitian sejarah punya alat ukur yang menyangkali kebangkitan itu. Bagaimana bisa orang punya iman yang seperti itu? Ini adalah satu pertanyaan yang harus dijawab dengan cara berpikir yang ya kurang lebih sama dengan cara berpikir orang yang bertanya ini. Kalau dia menggunakan pola pikir metode penelitian sejarah sebagai ukuran kebenaran, ukuran dari atau presuposisi dari bagaimana dia bertanya, dia menggugah iman Kristen, dia mencoba menggugat kepercayaan kita. Orang harus punya satu pola jawaban
yang memberikan dasar yang lain, yaitu pada akurasi dari firman Tuhan dari Alkitab. Alkitab adalah satu bukti sejarah. Ya. Alkitab adalah bukti sejarah, bukan majalah Bobo ini yang muncul nyandak pakai sejarah. Alkitab yang orang pegang potong tangan itu adalah catatan sejarah, bukan ditulis sekarang, tapi catatan sejarah yang menjadi sejarah, yang dari sejarah, yang bahkan dari dulu, dari prasejarah, dari sebelum ada PB, ada PL yang penubuatannya terjadi. Maka bagaimana bisa metode berpikir sejarawan bahkan yang liberal dianggap sebagai ukuran yang paling mutlak, padahal ada tulisan-tulisan yang berasal dari zaman dulu yang menceritakan tentang mujizat, tentang keajaiban, tentang kebangkitan. Kemudian itu tidak bisa dipakai? Orang bodoh macam apa itu? Jadi firman Tuhan menuliskannya, dan metode berpikir sejarawan yang disusun oleh para banyak, ya. Tadi yang dia katakan bukan the only metode untuk berpikir, untuk meneliti sejarah, tapi banyak dari sayap kiri, orang-orang liberal punya berpikir demikian, punya metode demikian. Dorang mengesampingkan bahkan menihilkan nilai-nilai supranatural dalam penelitian sejarah. Tapi itu dipikirkan jauh kemari, nanti sekarang-sekarang. Hal yang baru muncul, disusun, dirumuskan, menyangkali hal-hal yang tertulis jelas dalam kitab suci. Dari dulu, para saksi mata, banyak argumentasi. Tadi ayat Alkitab taso tunjukkan tentang orang-orang yang melihat kesaksian, kemuliaan, kebangkitan. Mereka juga adalah orang-orang yang hidup dalam sejarah. Mengapa Tom pakai hal yang nanti sekarang untuk menyangkali hal yang benar di masa lalu? Yang tulisannya ada sampai hari ini. Bukan dikarang hari ini. Alkitabnya disusun tahun 2023 nyanda. Alkitab ini tertulis dari zaman purbakala, dari zaman sejarah. Jadi silakan mau bersayap kiri atau berpegang pada firman Tuhan sebagai dasar iman, silakan. Ya. Terima kasih. Oke, baiklah. Orang pemateri pertama di siang hari ini telah selesai. Dan saat ini orang akan masuk dalam